يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala fis sama'i buruja wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin alladzi arsalahu Allahu ila al-bashar liyukhrijahum minadh dhulumati ila an-nuri wa yudhakkirahum bi ayyamillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian syarah al-usul min ilmi al-usul karya sebenarnya ini hasil dari tafrigh atau penulisan terhadap kajian rutin atau darsnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terhadap kitab beliau Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Dan kajian ini terakhir kajian ini kita bahas di tahun 2016. Di tahun 2016 sudah sampai mungkin sekitar 14 sesi. Insyaallah ana ingin meneruskan kajian ini di sesi ke-15 di tahun 2021 ini. Jadi rentangnya kira-kira 5 tahun ya kawan. Ya Masya Allah, ini telah ana tinggalkan selama 5 tahun kajian ini. Dan memang ketika itu kajian syarah al-usul min ilmi al-usul, syarahnya bukan kajian al-usul min al-usul. Kajian al-usul min ilmi al-usul bahkan itu lebih awal lagi tahun 2015. Maka di sini syarahnya, kitab syarahnya yang jumlahnya mungkin sampai 700 halaman ya, atau 600 sekian, itu sejak 2016 vakum. Maka kita lanjutkan, kita bangkitkan kembali di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan darinya, kemudahan dari Allah, serta kita juga memohon keberkatan, taufik dan pertolongan darinya. Baik ikhwas sekalian, kita mulai dari perkataan qauluhu al-mandubu lughatan al-mad'u. Qala rahimahullah, al-mandubu lughatan al-mad'u. Al-mandub secara bahasa artinya al-mad'u, yaitu yang diseru, yang dipanggil. Yuqal nadabahu bima'na da'ahu. Wastilahan, adapun secara istilah, mandub secara istilah, ma amara bihi syari'u la ala wajhil ilzam karrawatib. Secara istilah, mandub adalah apa yang diperintahkan oleh syariat tapi tidak dalam bentuk pengharusan. Contohnya adalah salat rawatib, salat sunnah rawatib. Maka dakhala fi qaulina ma amara bihi syari' al-wajib. Masuk ke dalam perkataan kita ma amara bihi syari' al-wajib. Apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya perintahkan itu masuk ke dalamnya wajib. Wajib iya, sunnah juga iya. Lianna syari'a amara bil wajib, karena syariat, karena Allah dan Rasulnya memerintahkan hal yang wajib. Lakinna amra syari'i bil wajibi laisa ka amrihi bin nadab. Tetapi perintah syariat untuk hal yang wajib itu tidak sama seperti perintahnya syariat terhadap hal yang sunnah atau mustahab atau mandub. Lianna amrahu bil wajibi awkadu wa ala sifatil ilzam wa ajruhu akthar. Karena perintahnya Allah dan Rasulnya terhadap hal yang wajib itu lebih aukad, lebih kuat, dan dengan format atau sifat pengharusan. Juga ajurnya, ganjarannya itu lebih besar daripada yang sunnah. Dan ini maklum. Jadi kalau misalnya ada amalan sunnah yang ganjarannya besar, maka ketahuilah amalan wajib itu lebih besar lagi ganjarannya. Wa huwa ahabbu ilallah. Amalan wajib itu lebih
Allah Ta'ala cintai, ya. Ya tentu amalan sunnah Allah Ta'ala cintai, tetapi amalan wajib tentu lebih Allah cintai. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftarada 'alaihi." Dan apa yang hamba di sini mendekatkan diri kepadaku dengan suatu hal, tidak ada yang lebih aku cintai melainkan apa yang telah aku wajibkan atasnya, yaitu hal yang wajib. Jadi hal yang wajib itu yang paling Allah Ta'ala cintai, ya. Jadi ini melazimkan ada kaidah al-wajib muqaddamun al-mustahab. Yang wajib itu lebih didahulukan daripada yang mustahab, karena wajib ini lebih kuat, lebih Allah cintai, lebih besar pahalanya, dan lebih diharuskan memang. Qauluhu karawatib, perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah sebagaimana salat rawatib. Wa mithalul mandub as-sunan ar-rawatib, di antara contoh hal yang mandub dianjurkan yaitu salat sunnah rawatib. Wa kadza salatud duha laysat biwajibah, salat duha itu tidak wajib. Wa tawaful qudumi 'ala al-mashhuri was sahih annahu laysa biwajib, dan tawaf qudum itu tidak wajib menurut pendapat yang masyhur dari mazhab Hanbali, dan yang sahih memang tidak wajib. Wa siyamu 6 ayyam min Syawal ba'da Ramadhan laysat biwajibah, dan puasa 6 hari di bulan Syawal setelah puasa Ramadan itu juga tidak wajib. Dan wal amthilatu 'ala dzalika katsirah, misal atas itu banyak sekali. Qauluhu fa kharaja biqaulina ma amara bihi syari'u al-muharramu wal makruhu wal mubah. Keluar dari perkataan kita ma amara bihi syari', yaitu sesuatu yang haram, sesuatu yang makruh, dan sesuatu yang mubah. Itu keluar darinya, ya, tidak termasuk hal yang diperintahkan oleh syariat, enggak termasuk hal yang diperintahkan oleh syariat. Ammal muharramu wal makruhu fali anna syari'a naha anhuma. Adapun hal yang haram dan hal yang makruh itu enggak masuk kepada hal yang diperintahkan. Kenapa? Karena syariat justru sebaliknya, syariat melarang keduanya, yang haram dan juga makruh. Ammal mubah, adapun yang mubah kok enggak masuk ke dalam hal yang diperintahkan, fali annahu la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun li dzatihi. Karena hal yang mubah itu tidak berkaitan dengan perintah atau larangan secara zat. Jadi hal yang mubah, dia tidak ada kaitannya dengan perintah maupun larangan secara zat, ya. Kemudian qauluhu wa kharaja biqaulina la ala wajhil ilzami alwajibu. Keluar dari perkataan kita kan tadi ma amara bihi syari', apa yang diperintahkan oleh syariat. Ini mencakup yang wajib dan yang mandub. Tapi karena ada tambahan la ala wajhil ilzam, perintah tersebut tidak dengan maksud atau bentuk melazimkan, mengharuskan, maka ini keluar darinya al-wajib. Wajib keluar, tinggal sisa mandub atau sunnah. Li'anna al-wajiba ma'murun bihi ala wajhil ilzam. Karena perbedaan antara wajib dengan mandub, kalau wajib itu diperintahkan, iya sama seperti mandub. Tetapi kalau wajib itu perintahnya untuk pengharusan. Adapun wal mandub ma'murun bihi walakin laisa ala wajhil ilzam. Yang mandub memang diperintahkan sama seperti wajib, tetapi bukan dalam rangka mengharuskan, tidak. Qauluhu wal mandubu yuthabu fa'iluhu imtithalan. Yang mandub diganjari pelakunya, pelaku perbuatan sunnah diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi imtithalan, yaitu berbuat, mengamalkan hal yang sunnah tersebut dalam rangka imtithal, dalam rangka yaitu beramal untuk mengikuti apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya perintahkan. Fa in fa'alahu la imtithalan lam yuthab alaihi. Kalau misalnya dia melakukan hal yang sunnah itu bukan dalam rangka imtithal, bukan dalam rangka beramal, bukan dalam niatan beribadah, maka tidak diberi ganjaran pahala. Misalu dzalik, contoh, rajulun ightasala yaumal jumu'ati litanzifi faqat.
atau litanadzuhi faqat. Ada seorang pria mandi di hari Jumat, pagi Jumat dia mandi, tapi tujuannya cuman pengen bebersih doang, nggak ada niatan oh ini khusus mandi pagi Jumat sebelum Jumatan gitu kan, ada sunnahnya. Tapi dia tidak melakukan itu karena niatan sunnah, melainkan melakukan itu karena pengen mandi aja, ya pengen bersih aja. La imtithalan li amrin Nabi SAW, bukan karena pengen mencontoh atau mengikuti perintah Nabi SAW. Fala yuthab, maka dia tidak diganjari pahala. Li'annahu ma fa'alahu imtithalan, karena dia tidak mengamalkan mandi Jumat tersebut dalam rangka imtithal dan ta'abbud ibadah, bukan. Kemudian ada contoh lain, rajulun anfaqa ala ahlihi ta'aman wa kiswatan wa maskanan la imtithalan li amrillah lakin bina'an ala anna hadha huwa al-'urf fala yuthab. Ada juga kasus seorang pria itu menafkahi keluarganya, yaitu anak istrinya, ta'am, makanan, kiswah, pakaian, maskan, tempat tinggal. Tapi menafkahinya tersebut la imtithalan li amrillah, bukan karena untuk beribadah, yaitu untuk menjunjung atau mengamalkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, enggak, bukan. Lakin bina'an ala anna hadha huwa al-'urf, ini cuman di asas apa, dengan berasaskan ini sudah menjadi tradisi orang-orang kita yang namanya suami nafkahin istri, udah gitu. Jadi bukan karena ini perintah syariat, bukan, tapi karena udah kebiasaan suami istri kayak gini, maka yang seperti ini tidak diganjari pahala. Li'anna ar-rasula qala li Sa'ad bin Abi Waqqas, karena Rasulullah SAW berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wa'lam annaka la tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'aluhu fi fami imratik. Ketahuilah bahwasanya tidaklah engkau memberikan suatu nafkah yang engkau berharap wajah Allah dengan nafkah tersebut, kecuali engkau akan diganjari pahala atas nafkah tersebut. Nah, ini kan ada persyaratan apa? Mencari wajah Allah, berarti harus ada syarat ta'abbudi, yaitu syarat beribadah dan imtithal. Ya, ada syarat niatan ibadah gitu loh. Ya, supaya dapat apa? Supaya dapat ganjaran. Hatta ma taj'aluhu fi fami imra'atik, sampai apapun yang engkau berikan ke mulut istrimu itu nafkah, dan itu bisa Allah Ta'ala ganjari kalau niatannya apa? Imtithal li amrillahi Ta'ala. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wala yu'aqabu tarikuh, dan orang yang meninggalkan mandub itu tidak dihukum. Orang yang meninggalkan mandub tidak dihukum. La fid dunya wala fil akhirah, tidak di dunia, tidak pula di akhirat. Jadi tidak dihukum. Tidak ada hukuman untuk orang yang meninggalkan amalan sunnah. Amma fil akhirah fa zahir, adapun di akhirat tidak dihukum, maka jelas ini insyaallah. Fa inna Allah Ta'ala la yu'aqibu ala amrin rakhasa li'ibadihi fihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menghukum suatu perkara yang Allah Ta'ala berikan keringanan untuk hamba-hambanya terhadapnya. Enggak Allah hukum. Qal in fa'altumuhu asabtukum wa in taraktumuhu fala ulzimukum bih. Ya, fala ulzimukum bih. Kalau misalnya kalian melakukannya, maka aku akan memberikan kalian ganjaran. Kalau kalian meninggalkannya, maka aku tidak memaksakan, tidak mengharuskan hal tersebut. Itu di akhirat. Wa amma fi dunya fala yu'aqabu aidha. Adapun di dunia maka tidak pula dihukum, tidak dihukum juga. Fa inna sultana la yu'azziruhu ala tarkihi li'annahu yaqul innahu laysa wajiban 'alayya. Di sini sultan, yaitu penguasa, tidak memberikan hukuman ta'zir kepada orang yang meninggalkan sunnah. Ya, karena dia akan mengatakan innahu laisa wajiban 'alayya. Ini amalan sunnah, tidak wajib atas saya, itu alasannya. Fa in qulta, kalau misalnya kau bilang, nah ini ada kasus bagaimana dengan pendapatnya Imam Ahmad
yang memperburuk atau menjelek-jelekkan citra orang yang tidak melakukan salat sunnah witir. Fa in qulta, kalau misalnya kamu bilang, bima tujibu an qaulil imami Ahmadu an qauli imami Ahmad rahimallahu taala fi man taraka salatul witr. Ya, bagaimana kamu menjawab perkataan Imam Ahmad tentang orang yang meninggalkan salat witir? Ya, bi annahu rajulun su la tuqbalu lahu syahadah. Bahwasanya orang yang biasa meninggalkan salat witir, ini orang jelek ini. Ini orang enggak benar, tidak diterima syahadahnya, maksudnya persaksian dia tidak diterima. Jangan bawa dia ke pengadilan untuk jadi saksi misalnya. Jangan bawa dia ke akad nikah untuk dijadikan saksi. Enggak, orang ini orang rajulun su, orang yang tidak benar. Karena apa? Meninggalkan apa? Meninggalkan witir, ya. Itu kata Imam Ahmad. Fa wasafahu bi annahu rajulun su. Maka Imam Ahmad mensifati orang ini bahwasanya dia adalah pria yang enggak benar. Wa qala la yanbaghi an tuqbal lahu syahadah. Tidak layak, tidak pantas untuk diterima persaksiannya. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, jawabannya adalah fal jawabu ala dzalika min ahadi wajhain. Ada dua sisi, ada dua alasan, ada dua jawaban. Imma an yuqal, jawaban pertama, boleh dikatakan innahu yu'khadhu min hadha an-nass anna al-imam Ahmad yara wujub al-witri kama fi ihda riwayatain. Mungkin kata Imam Ahmad ini, kalau misalnya kamu temukan ada seorang meninggalkan salat witir, maka jangan diterima persaksiannya. Itu mungkin karena Imam Ahmad memandang wajibnya salat witir, sebagaimana itu merupakan salah satu dari dua riwayat pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Satu pendapat beliau mengatakan bahwasanya ini wajib, satu pendapat dalam riwayat dikatakan bahwasanya ini sunnah bagi beliau, ya. Li'anna wa huwa ahadul aqwal fil mas'alah. Ini salah satu pandangan pada salah satu pendapat dalam masalah wajib atau tidaknya witir. Li'anna al-wajiba yu'lamu imma bin nassi ala wujubih wa imma bil 'uqubati ala tarkih. Karena wajib itu diketahui. Bagaimana cara mengetahui bahwa suatu hal itu wajib? Bisa karena ada nas yang betul-betul mewajibkannya, atau adanya ancaman hukuman kalau meninggalkan hal tersebut, maka itu menjadi wajib. Wa kaunuhu yusafu tarikuhu bi annahu rajulun su wa annahu la yanbaghi an tuqbalu lahu syahadah fa hadha 'uqubatun bila syak. Dan di sini Imam Ahmad menjuluki orang yang meninggalkan salat witir itu sebagai orang yang jelek, dan bahkan tidak boleh dianggap persaksiannya, maka ini adalah uqubah, hukuman, ya. Maka mungkin karena Imam Ahmad menganggap salat witir itu wajib, dan orang yang sengaja meninggalkan wajib itu orang yang jelek kata Imam Ahmad. Orang tersebut tidak layak diambil persaksiannya. Taib. Atau jawaban yang kedua, wa imma an yuqal innal imama Ahmad wasafahu bi annahu rajulun su wa kadzalika qala la yanbaghi an tuqbal lahu syahadah wa la yalzamu min dzalika an yu'aqaba ala tarkih. Jadi mungkin saja Imam Ahmad ini mensifati dia itu orang enggak benar, orang jelek, bahkan tidak diterima persaksiannya. Tapi itu tidak melazimkan bahwasanya meninggalkan witir itu mendapatkan hukuman. Lianna man taraka al-witra ma'a ta'akkudihi wa qillatihi fa huwa dalilun 'ala tahawunihi wa raghbatihi 'alal khair. Tapi dipandang dari sisi lain, bukan dipandang dari sisi sebatas hukumnya sunnah, melainkan orang yang meninggalkan witir, padahal salat sunnah witir ini sunnah muakkadah dan juga qalilah, yaitu sangat kecil, cuma satu rakaat pun bisa. Maka orang yang terbiasa meninggalkan witir itu menunjukkan dia tahawun, orang yang meremehkan akan agama dan kurang respon terhadap kebaikan, kurang pengen kebaikan. Kemudian li'anna al-witra aqalluhu rak'atun wahidah. Karena witir yang paling minimal, witir itu satu rakaat. Paling minimal, boleh silakan. Satu rakaat saja, itu paling minimal. La tastaghriq 5 daqa'iq. Tidak menghabiskan 5 menit, bahkan enggak habis. Enggak sampai 5 menit.
min baini 24 sa'ah, dibandingkan 24 jam antum cuma 5 menit doang saat witir 1 rakaat. Itu sangat jauh bedanya. Dan itu pun ma'a ta'akkudih, itu pun salat sunnah witir sangat muakkadah, ditekankan. Fa kaifa yatrukul insan? Maka bagaimana mungkin manusia kok malah meninggalkan hal yang sangat mudah, singkat, simpel, pahalanya besar, dan juga cuman 1 rakaat minimal deh. Coba. Dan itu pun ditekankan dalam Islam, tapi kok dia malah meninggalkan. Hadza la yakunu illa rajulan mutahawwinan. Ini enggak mungkin ada pada orang kecuali orang tersebut orang yang meremehkan perkara agama. Dan ini kayaknya menohok banget buat kita ya. Ya. Menohok sekali untuk kita. Kalau misalnya kita di zaman Imam Ahmad, kita adalah orang-orang termasuk orang-orang majruhun, orang-orang yang dijarah, orang-orang yang tidak diterima persaksiannya mungkin sama beliau. Orang-orang yang dikatakan kita itu rajulun su, orang yang jelek, orang yang enggak genah, orang yang enggak benar. Karena apa? Karena meninggalkan salat witir saking padahal mudah, simple, singkat, sebentar, dan sangat ditekankan dalam Islam. Faka'anna al-Imam Ahmad rahimahullah ra'a annahu litahawunihi la yastahiqu an tuqbala syahadatuh wa annahu rajulun su. Sepertinya Imam Ahmad ini memandang ya, karena dia meremehkan perkara agama, meremehkan salat sunnah witir, maka tidak berhak dia untuk diterima persaksiannya, dan dia itu orang yang enggak benar. لأن هذا رغب عن هذا الخير الذي قال فيه رسول أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. Karena orang ini sepertinya enggak enggan untuk kebaikan yang mana Rasulullah SAW berkata tentang kebaikan ini, yaitu berwitirlah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ganjil menyukai witir. فإذا قلنا بهذا الاحتمال الثاني نأخذ من هذا أن الإنسان قد يوبخ wa yulamu ala tarkil mustahab. Kalau misalnya kita tarik dari posibilitas jawaban yang kedua tadi untuk menjawab tentang Imam Ahmad, ya boleh kita kemudian mengambil kesimpulan bahwasanya orang kadang-kadang bisa saja dia itu dicela, dijelek-jelekan gara-gara meninggalkan sesuatu yang mustahab. Ya, bisa aja. Idza kana hadha at-tarku yadullu ala zuhdihi fil khairi wa raghbatihi an. Kalau ternyata dia meninggalkan hal yang mustahab ini menunjukkan akan dia itu merasa enggan kepada kebaikan, enggak begitu responsif kepada kebaikan, maka dia layak dicela orang seperti ini. Ya, layak dicela orang yang seperti ini. Jadi meninggalkan hal yang dianjurkan mustahab kadang-kadang tercela juga, walaupun mungkin tidak dosa, tapi kadang tercela juga gitu loh. Karena orang ini seperti meremehkan. Kalau memang orang ini meremehkan, menganggap enteng sunnah-sunnah Nabi SAW. Fa'in qil, kalau dikatakan kaifa yakunul mandubu mukallafan bih ma'a anna at-taklifa ilzamu ma fihi kulfatin ilzamu ma fihi kulfatun wa masyaqqah. Kalau bagaimana kalau dikatakan begini, bagaimana mandub sunnah kok disebut mukallafan bih, itu sesuatu yang dibebankan dengannya. Bagaimana sunnah kok jadi beban gitu loh, padahal namanya taklif, pembebanan itu adalah memaksakan, mengharuskan apa yang di dalamnya itu ada beban dan kesulitan. Sementara kan enggak semua hal yang sunnah itu merupakan beban, bahkan kadang-kadang bukan beban sama sekali, gitu kan? Maka bagaimana disebut hukum taklifi atau sebagai hal yang membebani? Maka dikatakan jawabannya at-taklif lughatan ilzamu ma fihi masyaqqah. Taklif secara bahasa itu adalah mengharuskan apa yang di dalamnya ada masyaqqah. Itu. Wa huwa fi syara', adapun dalam syariat taklif adalah ilzamu muqtada khitab syara', yaitu mengharuskan konsekuensi dari khitab asy-syara', pernyataan syariat. Ai madlul khitab asy-syara' wal mandub matlubun bil fi'l. Yaitu hal yang diminta oleh syariat itu otomatis menjadi beban. Ya, urusan apakah dia merasa terbebani atau enggak itu urusan lain.
Tapi yang penting di sini selama seseorang itu sudah meyakini bahwa ini mandub, ini mustahab, maka itu sudah menjadi beban untuknya. Kemudian perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah, wa yusamma sunnatan wa masnunan wa mustahabban wa naflan. Yang namanya mandub atau nadab bisa juga disebut sunnah, bisa juga disebut masnun, bisa juga disebut mustahab, bisa juga disebut nafil. Ya, yusamma 'inda al-usuliyyin kadzalik. Ya, itu yang disebut oleh para pakar ahli usul fikih bahwasanya sunnah atau mandub itu bisa disebut dengan sunnah atau masnun atau mustahab atau nafil. Kayak nafilah, ya, salat nafilah, salat sunnah, ya. Kemudian idza qulna hadza sunnah fal ma'na annahu laysa biwajib. Kalau misalnya kita katakan ini adalah sunnah, maka ini artinya apa? Ini bukan wajib. Wa kadzalika masnun wa kadzalika mustahab, ya, wa kadzalika nafil. Ini adalah masnun, ini disunnahkan, ini dianjurkan, mustahab, ini disukai dalam Islam, ini nafilah. Maka semua itu menunjukkan bahwa ini semua tidak wajib. Arba'atu asma'in ma'al awal takunu khamsah. Jadi ada 5 sebutan untuk mandub, yaitu mandub, sunnah, masnun, mustahab, nafil. Lakinna sunnata fi lisan syari'i a'ammu minal mandub. Tetapi sunnah, ya, sunnah kalau ditinjau dari syariat itu memang lebih umum daripada yang mandub. Idh qad tutlaqu 'ala syai'il wajib. Kadang-kadang sunnah itu dimutlakan untuk sesuatu yang memang sudah menjadi kewajiban. Kadang-kadang begitu. Jadi pemaknaan sunnah ini, ya ikhwan, kita perlu mendudukkan ke maksud sebenarnya gitu loh. Apakah sunnah ini difahami secara hukum taklifi di usul fiqih, atau sunnah ini maknanya adalah apa yang disebut dalam perkataan salaf, yang mana sunnah itu kadang-kadang disebut sunnah sebagai wajib, atau sunnah ini sebagai akidah, atau sunnah sebagai manhaj, atau sunnah sebagai makna dari hadis dan seterusnya. Itu kita mesti dudukkan, ya, kita mesti dudukkan. Nah, maka kemudian wa minhu qawlu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma hina qara'a al-Fatihata wa jahara biha fi salatul janazah. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau membaca surat Al-Fatihah dan mengeraskan bacaan surat Al-Fatihah tersebut dalam salat al-janazah. Maka berkata liya'lamu annaha sunnah. Ya. Kata beliau, Ibnu Abbas berkata, agar masyarakat tahu bahwasanya itu adalah sunnah, wahia wajibah, padahal itu adalah wajib gitu loh. Tapi kata Ibnu Abbas, baca Al-Fatihah ini kalian harus tahu, ini baca Al-Fatihah ini sunnah, tapi maksudnya ini wajib. Maksudnya sunnah ini wajib, li'annahu la salat liman lam yaqra bi ummil Quran, karena tidak sah salat orang yang tidak membaca ummul Quran. Maka membaca Al-Fatihah di salat al-janazah itu merupakan kewajiban, merupakan keharusan. Ya, Ibnu Abbas menyebutkannya sunnah dengan maksud yaitu dia wajib, bukan sunnah dalam artian istilah yang kita kenal, yang kita pelajari pada hari ini, ya. Wa kadzalika qala Anas, ya. Wa kadzalika qala Anas, berkata Anas bin Malik, minas sunnati idza tazawwaja al-bikra 'ala al-thayyib an yuqima 'indaha sab'an. Ya. Termasuk di antara sunnah, ya, kalau misalnya dia menikah dengan perawan, ya, maka dia bermukim bersama gadis tersebut 7 hari. Wa hiya minas sunnatil wajibah. Minas sunanil wajibah, dan ini termasuk sunan yang wajib. Jadi maksudnya ini wajib, harus kalau misalnya kita nikah dengan perawan 7 hari itu buat bersama di awal-awal, ya, 7 hari. Fasunnatu fi lisani syari'i a'ammu minas sunnati fi istilahil fuqaha li'annaha tashmalul wajib wal mustahab. Maka sunnah dalam lisan syariat, ya, di zaman salaf terutama, itu lebih umum pemaknaannya dibandingkan dengan sunnah ditinjau dari istilah fuqaha, ahli fikih.
Jadi sunnah dari segi syariat, ya dari segi perkataan salaf misalnya, itu lebih umum daripada praktek pengucapan sunnah, pemaknaan sunnah dari segi fuqaha. Karena sunnah ditinjau dari lisan syari' itu mencakup wajib dan juga mustahab, mencakup wajib dan mustahab. Ya begitu. Ya, hal ini yang perlu diketahui oleh penuntut ilmu, ya. Sebagian dari talibul ilm mereka tidak paham hal seperti ini. Bahkan kemudian ada beberapa awam, bahkan talibul ilm, bahkan ustaz dai-dai yang menyeru kepada bid'ah, tersinggung akan penyebutan bid'ah terhadap amaliyah mereka. Kemudian mereka tidak suka dengan sebutan ustaz sunnah misalnya. Wah, gitu, kalau ada ustaz sunnah berarti ustaz wajib dong. Ada ustaz wajib, ada ustaz makruh, ada ustaz mubah. Ini karena kedunguan, kebodohan, tidak mendudukkan pemaknaan sunnah pada tempat yang dimaksud, pada sisi yang dimaksud, ya. Bahwasanya sunnah yang dimaksud ini ustaz sunnah yaitu ustaz yang mengajarkan tentang manhaj yang benar. Makanya disebut ada ahlu sunnah wal jamaah, atau sebagian menyingkatnya aswaja. Apakah kemudian kita mengkritisi istilah ahlu sunnah dengan kita katakan ahlul wajib gitu, ahlul makruh, ahlul mubah, ahlul muharram? Enggak, ini berarti as-sunnah di sini manhaj. Ahlu sunnah yaitu orang yang memegang manhaj sunnah, dan bukan sebagai pengklaim semata, memegang manhaj yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan Islam itu sunnah, dan sunnah itu Islam. Tetapi banyak yang ngaku Islam cuma tidak mengikuti sunnahnya Nabi SAW, tidak mengikuti manhajnya Nabi SAW. Maka ikhwat sekalian, istilah-istilah seperti ini talibul ilm harus betul-betul paham. Kalau tidak paham, maka belajar. Ya, belajar terus. Ya, jangan terus-terusan enggak paham kemudian ribut sendiri dan ribet sendiri, ya. Kemudian kadzalikal masnunu wal mustahabbu ma'nahuma wahidun 'inda 'ammatil fuqaha. Begitu juga dengan masnun, mustahab, makna keduanya baik masnun atau sunnah atau mustahab, dua-duanya sama bagi keumuman ahli fiqih. Ini juga hal yang perlu diperhatikan. Sama bagi keumuman ahli fiqih. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, bal yufarraqu bainahuma, melainkan ditafriq, dibedakan antara keduanya, antara sunnah dengan mustahab, dibedakan. Nah, ada yang membedakan di antara ulama. Li'anna al-masnuna ma thabata bid-dalili min as-sunnah wal mustahabba ma thabata bijtihad. Nah, bagi ulama yang membedakan makna sunnah dengan mustahab, ya, sunnah dengan mustahab dibedakan oleh sebagian ulama. Itu karena masnun, hal yang disunahkan itu adalah hal yang ada ketetapannya di dalil dari sunnah, di dalil disunnahkan, yaitu berarti ada dalilnya, yaitu strict dalilnya. Adapun mustahab ma thabata bil ijtihad, adapun hal yang mustahab adalah hal yang tertetapkan dengan sebab ijtihad. Berarti dia tidak ada dalil khusus langsung zahir atau dalil yang sharih terhadap amaliyah ini, melainkan mungkin dengan qiyas, ya, dengan ijtihad, atau dengan maslahah mursalah dan lain-lainnya, maka ini mustahab. Wa aktsaru ma yaqa'u hadza fi masail al-ihtiyatat, dan kebanyakan terjadinya pembedaan ini atau mustahab dari segi ijtihad, bukan dari segi dalil, itu biasanya di masalah-masalah ihtiyatat, yaitu kehati-hatian, masalah kehati-hatian, ya, biasa begitu memang. Jadi disebut mustahab dan tidak ada dalil khusus, ini karena kehati-hatian, ya, karena kehati-hatian biasanya. Maksudnya kehati-hatian ini memang tidak ada dalilnya, sunnahnya, tetapi kok ini senafas, ya, dengan sunnah-sunnah tertentu, maka diambillah jalur ini dikatakan mustahab, bukan masnun. Dianjurkan oleh para ulama walaupun tidak ada sunnah khusus tentangnya, dengan dalil khusus yang sharih dan wadih. Haitsu yakunu al-'alimu mutaraddidan bainal wujubi wa 'adamih, fayaqul yustahabbu an yaf'alahu ihtiyatan. Ya, kadang-kadang seorang alim itu ragu-ragu mau dikategorikan ini sebagai wajib atau ini bukan wajib. Maka ragu-ragu, udahlah dianjurkan saja, dianjurkan sebagai ihtiyat.
Wa mimman dhahaba ila hadha al-Hajjawi sahib matn az-Zad, Zad Mustaqni', haitsu ankara inkaran 'aziman fi hashiyat at-tankih al-munaqqih hina 'abbara bil masnuni 'an shay'in mustahab laysa bihi athar wa innama huwa ijtihad. Jadi di antara ulama yang mentafriq dan membedakan antara sunnah dengan mustahab yaitu Al-Hajjawi, penulis kitab Zad Al-Mustaqni', ya, ringkasan terhadap kitab Al-Muqni' karya Ibnu Qudamah. Jadi Al-Hajjawi mengingkari dengan pengingkaran yang besar terhadap dalam hasiat beliau, hasiat at-tankih, ya, ketika ada ta'bir tentang kesunahan sesuatu yang mustahab, padahal hal tersebut tidak ada asarnya, tidak ada dalilnya, melainkan ini adalah ijtihad. Maka kemudian kata beliau rahimahullah, innahu la yumkinu an nu'abbira 'ani syai' ats-tsabit bil ijtihad an nu'abbira anhu bi annahu sunnah. Tidak boleh, tidak mungkin kita mengungkapkan, mentakbirkan sesuatu yang memang itu ada tapi karena ijtihad ulama, kemudian kita katakan bahwasanya itu adalah sunnah. Anak kasih contoh, ikhwan. Anak kasih contoh. Di antara ijtihad di zaman sekarang nih adalah salat dengan shaf yang renggang. Ini ijtihad. Maka bagi beliau tidak boleh kita katakan di antara sunnah Nabi SAW di masa pandemi kita salat renggang. Nggak boleh mengatakan begitu. Tapi silahkan dia ungkapkan mustahab, dianjurkan oleh para ulama, silahkan. Dihimbau oleh para ulama, silahkan. Tapi dikatakan bahwa itu sunnah, ini tidak ada. Tidak ada nas, tidak ada athar yang khusus untuk shaf renggang, begitu. Maka, tapi ini Anda tidak mengatakan bahwa saya nggak boleh shaf renggang. Silahkan, fadhal antum mau shaf renggang atau rapat, yang penting ke masjid selama antum sehat biiznillah taala. Tapi ini muskilahnya di sini adalah kalau mengatakan bahwasanya shaf renggang itu adalah sunnah, masnun atau sunnah, maka ini diingkari oleh beberapa ulama. Kenapa? Karena laisa fihi athar. Tidak ada athar yang berkaitan dengan shaf renggang. Yang ada justru sebaliknya, athar yang sebaliknya, yaitu justru shaf rapat. Lalu kenapa direnggangkan? Karena ijtihad. Ijtihad sebagian dari ulama. Dan ini mudah-mudahan ijtihad yang mu'tabar, walaupun ana lebih mendukung shaf rapat. Tapi ala kulli hal di sini ini thabit bil ijtihad. Ini thabit bil ijtihad. Hal ini ada, shaf renggang ada karena ijtihad. Bukan karena semata-mata ada nas yang Rasulullah SAW atau Rasulnya dalam Al-Quran atau dalam Sunnah menyatakan rengganglah kalian. Rengganglah kalian. Enggak ada seperti itu. Ya, makanya ini termasuk ijtihad. Apakah ini berlawanan dengan perintah Nabi SAW? Zahirnya berlawanan. Tetapi sekali lagi ini ijtihad, karena ini ijtihad yang atau hukum atau istinbat ini muqayyad, diikat dengan apa? Dengan ada kriteria, yaitu klausul masa pandemi dengan kekhawatiran berikut dan juga kaidah la dharar wa la dirar, dan itu juga hadis Nabi SAW. Maka semua ini termasuk ijtihad. Kalaupun ternyata shaf renggang itu salah, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tetap kita mintakan ampunan kepada orang-orang yang berijtihad dan mereka tetap mendapatkan pahala atas ijtihad mereka. Ya, jadi kita perlu di sini insaf dalam masa pandemi seperti ini. Kalau misalnya kita lebih memilih sebagaimana sesuai petuah Nabi SAW, yaitu mendekat, ya kalau bisa merapat itu afdal, tafadhal. Tetapi untuk yang merenggang karena masalah di sini adalah masalah apa? Masalah ijtihadiyah. Karena sesuai dengan kaidah-kaidah syariat dan maqasid syar'iyyah, maka hal seperti ini insyaallah mudah-mudahan masuk ke dalam ijtihad yang sa'ir, khilafiyah yang sa'ir. Dan bahkan ini juga berkaitan dengan maslahat basyariyah dan hifdzun nafs yang merupakan salah satu prinsip maqasid syariah. Ya, ini dengan catatan bahwasanya ana lebih pro kepada shaf rapat normal. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan melindungi kita, dan ini pun terbaikkan dari lisan yang masih dalam status positif Covid, ya. Jadi ya ikhwah sekalian, semua ini ijtihad. Ya, tugas kita sekarang tidak untuk ribut di poin ini. Tugas kita mari kita support pemerintah dan juga kaum muslimin, atau secara khusus kaum muslimin atau keumuman bangsa Indonesia
agar betul-betul pertama kembali ke siratal mustaqim di masa pandemi ini, kemudian kita berikhtiar agar kebaikan bersama itu lebih terwujud insyaallah taala. Jadi nggak boleh mengatakan bahwasanya soft renggang itu sunnah di masa pandemi. Kenapa? Karena tidak ada dalil khusus dan yang strict tentang tersebut. Bahkan dalil-dalil yang ada malah bertentangan dengan ijtihad yang berlaku sekarang. Tapi ini zahirnya, kalau kita lihat maqasidnya dan juga dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ulama yang membolehkan soft renggang, maka tafadhal. Ya, itu semua insyaallah semua dalam kebaikan asal sama-sama ke masjid, dan yang lagi sakit tafadhal salat di rumah. Lakin ammatul usuliyin yaqulun, tapi keumuman ahli usul fiqih mereka berkata, la farqa baina al-mustahab wal masnun. Tidak ada perbedaan antara mustahab dengan masnun. Jadi keumuman usuliyin mereka tidak berkenan untuk membedakan antara sunnah dengan mustahab. Sunnah adalah mustahab, mustahab adalah sunnah. Wa annahu yuqal yusannu kadza, yustahabbu kadza, wal ma'na wahid. Yaitu ini sunnah, ini mustahab sama aja. Ya, ini mandub, ini sunnah, ini mustahab, toh sama aja. Balas. Itu sebagian ulama. Ya, walaupun ada juga ulama yang membedakan. Ala kulli hal, ya hal-hal seperti ini juga perlu diketahui oleh talibul ilm, karena talibul ilm akan membaca karya-karya ulama, turas-turas ulama, dan sebagian ulama berprinsip bahwasanya sunnah dengan mustahab itu harus ditafriq, harus dibedakan maksudnya. Ya begitu. Ala kulli hal, semoga kajian yang bermanfaat untuk anda dan juga antum semua. Jazakumullah khairal jaza ala husni istima'ikum. Mudah-mudahan bermanfaat, berkah ilmunya dan juga berkah amalannya. Yang sedang sakit semoga Allah Subhanahu wa taala naikkan derajatnya, tambahkan dia, dan juga Allah Subhanahu wa taala ganjari dengan banyak pahala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.